Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'adal ladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada malam ini kita mengadakan takziah malam pertama. Sehubungan telah meninggal saudara kita, kawan kita, Bapak Makmun Munajat pada tadi pagi. Semoga yang bersangkutan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga beliau mendapat limpahan maghfirah Allah. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan seluruhnya dilimpahi sabar dengan peristiwa ini. Sehubungan dengan husnul khotimah ini tentunya kita mengharapkan almarhum dan juga kita, sebab kita pun juga manusia, akan mati juga, akan mengalami kematian, akan habis umur kita, sehingga kita juga mengharap meninggal husnul khotimah juga, dalam arti bahwa tentunya dikaitkan dengan dakwah Quran dan Sunnah Rasul. Semenjak orang mengenal dakwah Quran dan Sunnah Rasul, musaddiqon, pelurus dari berbagai kebentokan yang telah dilakukan oleh manusia perusak doktrin, maka kita tetap dalam dakwah pada diri, dakwah pada keluarga, dakwah pada lingkungan menurut kemampuan yang kita bisa, sehingga kondisi husnul khotimah itu tentunya yang bersangkutan tidak lepas dari la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Dia ngomong, dia berbuat, dia tergores di hatinya, walaupun misalkan sudah sakit payah, tapi hatinya masih terikat dengan la ilaha illallah, sehingga minimal dia berharap dirinya tetap dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dia berharap keluarganya tetap dengan Quran dan Sunnah Rasul, dia berharap lingkungannya tetap dengan Quran dan Sunnah Rasul. Tetap mengkaji dan mengkaji, tetap tidak keluar dari perintah waratilil Qur'ana tartila, yang mana kita mengetahui kamusnya ta'annaqo fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Dengan teliti membaca ini tentunya menghasilkan satu ajrun. Inna sanuki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kaminya Allah ya, akan melontarkan kepada Anda kaulan, omongan ilmiah, sakilan yang berbobot hebat, menyelesaikan persoalan hidup. Persoalan hidup ini banyak. Persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan lingkungan, persoalan daerah, persoalan negara, persoalan antar bangsa. Sehingga dengan ajaran Allah menurut Sunnah Rasul, kehidupan damailah yang tercipta. Kita sudah
menelusuri surat Ali Imran 103 supaya diingat, id kuntum a'daan, ketika kalian hidup baku hantam dengan tanggapan dulumat menusunah sayatin, dengan pandangan ilmu pantulan gelap. Segala sesuatu bukan tidak diketahui, cuman tidak jelas. Orang mengetahui matahari, mungkin juga dia meneliti tentang peredaran matahari, bintang ke bintang dan sebagainya, meneliti tumbuh-tumbuhan, itu ini termasuk meneliti dirinya sendiri. Tapi tidak sampai pada kesimpulan bahwa seluruh alam ini ataina to'iin. Sehingga seluruh alam ini seolah memberi pesan, patuhlah kalian dalam hidup. Seperti halnya kami patuh kepada kebijakan pencipta. Tahu sih tahu matahari, menyelidik sih menyelidik organ manusia, tapi tidak sampai ke sana. Itulah pantulan gelap. Kalau pantulan terang, semua berujung kepada kepatuhan. Iya karena budu wa iya karena sa'in itu satu pernyataan hanya menurut ajaran Anda, bisa juga diartikan hanya menurut kebijakan Anda, sebab ajaran jadi kebijakan. Apalagi dilihat dari Rabbun, Rabba ya Rabbu Rabban, sasa ya susu siasatan. Asia satu al-hittatu sama dengan policy, sama dengan kebijakan. Jadi ia karena budu berujung kepada ihdinas siratal mustaqim, itu adalah teknik hidup, tatanan hidup, jalan hidup. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan hidup mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah atas mereka. Dihubungkan dengan An-Nisa 69. Wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu. Di sana an'am tadi, ini an'ama Allahu, sama aja. Alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yaitu yang terdiri dari para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan agung, dan para pelaku tepat. Itulah alladzina an'amta alaihim. Atau surat Maryam 58, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dzurriyyati ibrahim wa israil wa mimman hadaina wajtabaina. Itulah para nabi dari keturunan Adam, dari keturunan Ibrahim wa Israil, dari mereka yang kami bawa beserta Nabi Nuh. Jadi berarti ihdinas siratal mustaqim itu minta sunnah Rasul turun kembali, minta sunnah Rasul yang salamun, damai dengan dinul Islam, sunnah Rasul yang rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah, wa barakatuh, dan kehidupan yang saling melimpah berkah menurut ajarannya. Itu yang diundang pada ihdinas siratal mustaqim, di mana setiap orang melakukan sholat maka termasuk ke dalam la rok'ata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi siapa yang tidak ada al-fatihahnya. Jadi semua harus ada al-fatihah, semua harus ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semua harus meminta sunnah Rasul muncul kembali.
Nah, jadi disinilah nanti artinya kalau tadi kita berdoa semoga almarhum mencapai husnul khotimah, itulah kondisi husnul khotimah. Tetap dalam kondisi itu, sehingga dengan demikian maka bila yang bersangkutan sudah lemah, maklumlah yang sakit mungkin sudah tidak bisa ngomong, dibantulah ucapan la ilaha illallah dengan pengertian la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, sebab kalimat itu adalah qaulun sabit, yusabbitullahu alladziina amanu bil qaulis sabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah la ilaha illallah, la ma'buda illallah, sangat efektif dalam hidup ini. Sebab dengan la ma'buda illallah maka hamajati syayatin akan lenyap. Syayatin membisikkan, ayo kita korupsi, sebab sekarang zamannya, kalau tidak kita ketinggalan. Itu hamajati syayatin. Dengan pernyataan la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, ini akan efektif orang bertahan hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, tidak melakukan korupsi. Bila ada bisikan hamajati syayatin untuk menggempur, untuk merusak, untuk menghancurkan bangsa lain yang sesama manusia, ini pun akan digempur hamajati syayatin oleh la ilaha illallah. Sebab Nabi Muhammad tidak pernah, para rasul tidak pernah dalam dakwah ini menghancurkan mereka yang tidak menerima. Apalagi yang menerima, yang tidak menerima aja tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya disinilah maka kehidupan ini yang harus senantiasa ada pada siapapun. Ketika dia kecil dimulai diajari, ketika sudah dewasa, ketika sudah tua renta, hatta sudah tidak berdaya kecuali hanya mengedipkan mata saja, bimbinglah dengan la ilaha illallah, dengan pengertian la ma'buda illallah. Cukup kuat sebenarnya la ma'buda illallah, sebab la ma'buda illallah itu kalau dilihat dari kamus Munawir saja, ilahun sama dengan ma'budun. Kamus Munjid juga ilahun sama dengan ma'budun. Ma'budun yang di abdi. Anak-anak kan sudah biasa nasrib, abada ya budu, ibadatan isim fa'ilnya, abidun isim maf'ulnya, ma'budun yang diabdi. Atau kalau kita ambil surat Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi tidaklah kami telah mengutus sebelum Anda seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya annahu, bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada yang diabdi kecuali aku, fa'buduni, maka hidup mengambillah kalian menurut ajaranku, menurut kebijakanku. Jadi dari kata fa'buduni, kalimat perintah, kalau ini perintah dilakukan, dipatuhi, maka antum yang disuruh jadi abiduna, anaknya jadi ma'budun, ya kan? Fa'buduni. Kalau kalian mematuhi ini, kalian jadi abiduna, anaknya jadi ma'budun. Jadi berarti ilahun sama ma'budun ada di kamus dan diperkuat dengan ayat Quran. Dan ini efektif dalam kehidupan manusia. Sehingga kita kalau pakai bahasa Sunda karenying, sangat ingin mendengar la ilaha illallah di mana-mana,
ingin dipahami oleh si pembaca, sebab itu sangat efektif dalam kehidupan ini, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa. Ini sangat efektif membawa ke arah salamun, membawa ke arah rahmatullah, membawa ke arah barokatuh. Sebab bila misalkan kita menanggapi orang ngomong sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi misalkan keadilan belum tercapai, misal ada orang ngomong begitu, seandainya la ilaha illallah itu efektif, itu tidak akan terjadi. Sebab semua orang di level manapun tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kenapa ada anak nakal? Sebab dia lepas dari tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kenapa ada yang nyopet? Karena lepas dari la ilaha illallah. Kenapa ada yang nipu? Itu lepas dari la ilaha illallah. Kenapa ada penjahat? Lepas dari la ilaha illallah. Maka dari itu kata orang Sunda, karenyeng sangat ingin bila ucapan itu diucap di mana-mana dan kita mendengarnya, sangat ingin orang memahami itu. Sebab itu berguna bagi semua. Jadi disinilah maka husnul khotimah yang kita harapkan tadi bisa tercapai bila seseorang tetap dengan dakwah Quran dan Sunnah Rasul untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk masyarakat setempat, untuk murid-muridnya, dan sebagainya. Itu tetap jadi harapan, walaupun yang bersangkutan sudah tidak bisa bicara. Minimal di hatinya tetap mencrok ingin dakwah Quran dan Sunnah Rasul. Itulah nanti yang menjadi husnul khotimah, dan kita mengharapkan semoga almarhum juga demikian. Amin. Apakah yang bersangkutan husnul khotimah atau sul khotimah, kita tidak tahu. Sebab penilaian itu ada pada Allah. Kita tidak bisa si ini mah sul khotimah, si itu mah husnul khotimah. Nah disinilah maka artinya kita tetap mengharapkan itu. Kita tetap berdoa khususnya dalam sholat mayat, sebagaimana kita laksanakan doa untuk mayat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'funahu, dan seterusnya. Doa untuk mayat dengan yang hidup, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Lanaknya kepada yang hidup, lahu kepada yang meninggal. Nah jadi artinya ini semua satu penyelesaian yang sebenarnya sangat indah kalau dilaksanakan. Sehingga dari itu maka kalau kita ulang sejak awal apa yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin, kita berbicara tentang hak asasi manusia, human right. Sebagai pejuang human right, kita ambil saja surat A'raf 172. Di sana ada dakwah Allah. Di sana ada dakwah Allah kepada dzurriyyah min Bani Adam, keturunan Bani Adam yang kena tipu abahum. Dzurriyyah Bani Adam yang jadi korban abahum. Maka Allah mengambil mendakwahi mereka dengan kalimat wa ashadahum ala anfusihim. Dia Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka, tentang diri mereka. Pendidikan apa? Memperkenalkan diri mereka. Kenapa memperkenalkan diri mereka?
Masalahnya tidak ada pendidikan yang memperkenalkan itu. Kalau tidak berdasarkan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Kita punya anak, kita sayang anak, kita suapi, kita kasih minum, ya kan? Kita kasih ASI, kita kasih madu dan sebagainya. Begitu ada nyamuk, hinggap, kita pukul nyamuknya. Tetapi pernahkah kita memperkenalkan kepada anak kita bahwa Allah berfungsi pada tangan kamu, Allah berfungsi pada otak kamu, Allah berfungsi pada anus kamu, Allah berfungsi pada darah kamu, Allah berfungsi pada jantung kamu? Pernah tidak yang ada yang begitu? Kaliwat begitu nih. Munte barang dahar ribut. Budak can dahar ribut. Ya itu juga bukan jelek, itu juga bagus. Memang anak harus dikasih makan. Tetapi ini hak asasi manusia. Yang paling inti memperkenalkan bahwa diri kita ada fungsi Allah. Di dalam diri kita ada fungsi Allah. Kita sering berkelakar seandainya anus kita tidak otomatis. Ya kan? Habis makan kenyang, ngocor teh tihanat. Aya bau dan teh. Nggak ada, baunya nggak ada. Cuman apa? Kayaknya itu ada otot-otot. Ada kulit, ada daging, ada otot-otot. Entah bagaimana cara kerjanya, kita juga tidak tahu yang punya, ya kan? Tahu nggak kita cara kerja ini? Begitu habis cebok terus ngariwut deh, kita tahu tidak? Tapi piluan ngatur. Tapi begitu habis kita makan, ternyata tidak bocor. Siapa yang berfungsi? Itu Allah berfungsi. Itu termasuk inna kunna fa'ilin. Innanya nahnunya Allah. Sesungguhnya kami adalah kami yang berbuat. Ya kan? Ada rumput tumbuh kalau Allah tidak menumbuhkan? Hanya tangkal jagung tumbuh kalau tidak Allah menumbuhkan. Saya yang nanam. Nanam itu hanya meletakkan. Kemudian berkembang, tumbuh, Allah lah yang menumbuhkan. Antum tazar'unahu amnahnu zari'un. Kaliankah yang bertani atau kami penanamnya? Kata Allah. Supaya sadar. Itu termasuk ke dalam inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamilah yang berbuat. Di sana termasuk ke dalam mamasana min lubub. Tidak ada kelelahan apapun menyentuh kami dalam Allah berfungsi. Itu termasuk kepada la ta'khuduhu sinatun wala naum. Apa sinatun? Dicari di kamus sinatun, sin nun tak mual kepanggih. Itu tuh wasana. Nggak akan ketemu. Wasana yasinu sinatan, ngantuk. Namaya namu nauman, tidur. Ngantuk dan tidur tidak menyentuh kami. Berarti siaga terus. Siaga menjaga mukmin, siaga menjaga Ka'bah, siaga anus kita selesai cebok ngariut deui. Bayangkan seorang film star, pemain film lagi kejar tayang, menhayang dahar pula. Ibu masuk restoran, setelah makan kemudian hayang kacai heula. Setelah ke toilet, cebok, lari lagi, main lagi. Dia pernah memasang ini
baut di anus. Bayangkan kalau anus itu tidak otomatis, tidak bergerak menurut kebijakan Allah, maka dia bocor terus. Nah, si penyuting itu nanti tutup hidung, berabe lah. Nah, jadi disinilah maka secara mendasar perkenalkan fungsi Allah dalam diri kita. Perkenalkan fungsi Allah dalam diri anak. Didik bahwa Allah berfungsi. Kalau sudah ada fungsi Allah dan dia menyadari, nanti ditanya, falaula tusaddiqun, kenapa kalian tidak membenarkan? Kenapa kalian tidak mengakui? Akui dong fungsi Allah itu. Sebab diakui atau tidak, Allah tetap berfungsi. Inilah basic human right. Hak asasi manusia yang mendasar, yang bisa saja terlewat oleh manusia yang tidak paham dengan A'raf 172 bahwa Allah mengambil dzurriyyatan min Bani Adam yang menjadi korban Bani Adam yang bersikap negatif untuk dididik dan diperkenalkan tentang fungsi Allah pada diri mereka. Ditanya, alastu birabbikum, kan aku ini pembimbing kalian, kan aku ini pembuat kebijakan kalian. Qalu bala syahidna, mereka menjawab, ya kami menyaksikan fungsi Anda. Kalau sudah menyaksikan fungsi Anda, ujungnya apa? Kami ingin patuh menurut kebijakan Anda. Inilah yang paling berharga dalam hidup ini. Orang pandai banyak, orang kaya banyak, ahli teknologi banyak, pesawat terbang di mana-mana. Sampai kita sendiri kalau mikir apa bisa terbang apa tidak ini. Pesawat segini besar, penumpangnya ratusan, terus bawaan kopernya besar-besar, terus sayapnya kayaknya gitu kita kan ini nggak akan bisa terbang, tapi ternyata kok terbang juga. Ujungnya ya kita melihat kenyataan aja lah. Begitu pandai. Tetapi sayang, kepandaian ini nanti bila tidak ada didasari oleh kepatuhan kepada kebijakan pencipta, maka bisa saja pesawat dipakai ngebom suatu bangsa. Kalau pesawat misalkan kita tumpangi mau ke Pontianak, ya jelas kan manfaatnya. Kalau jalan ke sana seberapa bulan udah ke Pontianak, cukup beberapa jam saja. Jakarta Jeddah saja cuman 9 jam. Coba itu kalau jalan kaki berapa tahun nggak akan sampai. Nah, jadi itu manfaatnya. Tapi nanti bila orang dengan segala ketinggiannya, dengan segala kemampuannya, tapi dia ingin puas dengan apa yang ada di hatinya karena dia membenci seseorang, karena membenci suatu bangsa, ujungnya melakukan sesuatu yang boleh dikatakan sangat memalukan dilihat dari humanity, dari kemanusiaan. Hari ucing titelem di tulungan, ya kan? Ai jelema teu dibere barang hakan. Kan aneh. Nah, ini jadi bisa terjadi semacam itu. Maka dari itu undanglah sunnah Rasul dengan ihdinas siratal mustaqim yang pasti dibaca oleh setiap yang sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, hindari
teknis maghlub alaihim, hindari jalan hidup dolim. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi inilah saya kira permasalahan yang perlu kita pahami bersama dalam hidup ini, dan kita mengharapkan yang lain juga memahami seperti ini. Sebab ini ayat Quran, sebab ini hudal lil muttaqin la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengundang Allah memastikan itu sama dengan yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hidup ini perlu ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi adanya di dalam Quran. Ilmu yang tinggi dimantapkannya dengan sholat, pembinaan iman, pembinaan kepatuhan, upacara kepatuhan, upacara apel siaga, sama aja kan? Disebut apel siaga sebab di sana ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Upacara kepatuhan di sana ada alam taru anna wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil adab. Di sana ada kepatuhan. Apakah sulit kepatuhan? Bukan masalah gampang dan sulit, dibiasakan sejak kecil. Muru auladakum bisolat li sab'i sinin, perintahkanlah anak-anak sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum li asrin, pukullah pada umur 10 tahun. Kalau tidak sholat maksudnya. Kalau sholat masa harus dipukul. Jadi biasakan sejak kecil. Apakah bisa orang umur 7 tahun sholat khusyuk? Kita sudah buktikan. Jangankan anak umur 7 tahun, kurang umur 50 tahun hese khusyuk. Jadi bukan masalah. Ya khusyuknya sih harus khusyuk ya, tapi ya, bisa saja tidak khusyuk. Kalau sholatnya malah tidak, sholat can waktuna, ayat nagetan boga, dan ngapalkan nagetara, ya kan? Ujungnya sholatnya tidak, maka sholat terus hilang, ya enggak? Sampai kita sholat masih ada tidak? Atau kemarin di dijaraga, dari sononya itu dijaga terus dijaga. Ya, bisa saja yang menjaga itu juga aya nu teu ngartieun. Aya kan? Teu ngartieun aki teh sebenarnya mah ngan begitu budakna teh salat, siageura salat. Gitu. Coba ki urei salat, teh bisa aing urei mah. Enggak bisa gitu. Itu bisa terjadi. Itu rekayasa Allah. Jadi berarti sampai sekarang karena memang ada yang menjaga, dijaga terus sampai kepada kita. Alhamdulillah kita melakukan, dan itu yang paling penting dalam hidup. Upacara kepatuhan. Kenapa kita mengadakan upacara kepatuhan? Dalam tawaf itu ada ucapan labbaik. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Labbaik yang berarti dalam Kamus Munawir, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu sambil melambaikan tangan ke Ka'bah. Terus berkeliling. Labbaik, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Ini adalah ucapan prajurit menghadap komandan. Kalau kita sholat menghadap Ka'bah,
komandan. Itu upacara kepatuhan, patuh menurut komandan. Nah, ini supaya dipahami oleh semua pihak. Dan kalau ini tidak ada, sangat sulit mengatur manusia. Sangat sulit mengatur manusia. Coba dibiarkan seorang anak misalkan bangunnya jam 7. Rucang-ricang. Gasak-gisik. Bari jeung dahdir segala rupa. Ya kan? Jam 7 batur mah nges ngarali singkong, batur itu ini baru bangun bari teu salat subuh. Ya, bagaimana ini membimbing ke sananya? Sudah dibiasakan pelanggaran. Jadi ini kan menyulitkan diri sendiri. Akan menyulitkan diri sendiri. Maka kepatuhan itu pupuk sejak kecil. Oh, belum ngerti, ya nanti dipelajari terus secara bertahap, dipelajari. Yasiru walatu asiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Ayat Quran begitu banyak, semilihan anak pangmilihankeun. Tidak tahu kamusnya, tidak punya kamus pun yang anak hese pangmilihankeun, berkaitan dengan ayat itu. Ini kamusnya. Dan bisa mengartikan bantu. Kalau terjemah ini salah, perbaiki. Terus dilatih bahasanya. Sebab bahwa arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, yakni tidaklah kami telah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad kaumnya kaum Quraisy, bahasa Quran bahasa Quraisy. Quraisy lah yang menjaga keaslian bahasa ilmu. Jadi kalau mau kembali ya boleh terjemahnya, tapi aslinya harus ada. Sehingga ketepatan terjemah itu disadari karena tahu aslinya. Terjemah teliti menurut aslinya. Belum keteliti hari ini, besok, belum besok, lusa. Terus bekerja dengan demikian, kemudian sampai kepada nanti meninggal husnul khotimah. Urusan nanti misalkan pendanaan, urusan nanti kemakmuran, itu mimma razaqnahum yunfiqun. Urusan ilmu yuqimuna sholat, urusan kemakmuran mimma razaqnahum yunfiqun, mengeluarkan anggaran dari apa yang telah kami karuniakan kepada mereka. Bisa mengeluarkan anggaran untuk dakwah, untuk yang lain. Kalau di kantongnya tidak ada, kudu aya atuh nya mikeun eueuh. Ada dari mana? Mimma razaqnahum, dari apa yang kami telah karuniakan pada mereka. Kami karuniakan kepada mereka karena mereka tidur aja. Apa mereka bekerja? Mereka bekerja. Kami beri rezeki, kami beri faktor penunjang. Faktor penunjang dari Allah yang dipegang terus. Sisihkan sebagian untuk pendanaan kehidupan hasanah. Jadi dirinya sudah makmur, ada kesediaan memakmurkan yang lain. Dirinya sudah meneliti ilmu, dengan itu dia faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Oh, zaman sekarang misalkan ada kadang-kadang sangat sulit
dalam kaitan kendaraan, dalam kaitan kegiatan, misalkan ini bersama orang lain yang sangat penting, buru-buru, misalkan ya, kemudian juga tidak memperhatikan bahwa kita mau salat, ya lakukan saja kayak orang di pesawat, tayamum di pesawat itu. Bagaimana tayamumnya? Turun dulu ngambil ini tanah, nggak bisa. Di pesawat itu diajari cara tayamumnya, ya debu-debu yang ada di, yaitu di tempat duduk, di sandaran, macam-macam itu. Tayamum itu kan cuman muka dengan tangan, muka dilumuri debu yang sudah atain atau tentunya debunya ya. Debu itu kan patuh, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian dia sholat di sana aja. Yang harap kamana aja harap manggil hese atuh, ya kan? Ya, seperti itu. Misalkan kalau 9 jam dari sini berangkat jam 12 malam sudah sholat isya, datang ke sana sudah lewat, ya itu waktu sholat itu seperti itu. Apa itu bisa di mobil? Ya kalau terpaksa ya harus dilakukan di dalam mobil. Bilang aja sama kawan, saya mau sholat dulu, tayamum, apa susahnya? Atau nyimpang heula bisa. Sangat sulit mah tayamum aja. Atau misalkan ya kalau seperti dia berangkat duhur, kira-kira asar tidak sampai, jama aja, jama takdim. Atau misalkan ini maghrib tidak bisa, tapi nyampe isya, jama takhir lah. Nah ini hal-hal yang perlu kita pentingkan, karena ini adalah upacara kepatuhan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kemudian juga dibekali oleh ayat yang selalu diupdate dari Al-Quran. Kita sudah secara dasar mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita sudah belajar nilai ilmu, kita belajar metode, kita belajar sistematik, analitik dan objektivitas, kita belajar bahasa. Coba semua itu dikerahkan waratil Quran tartila untuk memahami urusan yasiru waratu asiru. Insya Allah kami pun mempersiapkan bagi yang perlu, bagi yang tidak perlu mana ngaran aja lain dagang gitu. Itu perlu mana kumaha, yang perlu dipersiapkan. Kemudian bagaimana bertemunya? Bertemunya zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu saya mengajar ke Jawa, sebulan sekali pergi ke sana. Dengan waktu paling sejam atau setengah jam. Kalau sekarang bisa kontak 2 kali seminggu. Ada lewat yang disebutnya TC. Jadi telekonferensi, konferensi jarak jauh. Untuk konferensi jarak jauh ini ayatnya sudah dipersiapkan, kemudian berlatih dulu, silahkan keluarkan segenap kemampuan. Itu bisa aja nih, ada yang direkam untuk membantu. Sehingga dengan demikian maka misalkan saya tidak bisa sholat ayat gitu ayat itu sudah banyak di sana. Tinggal dilihat aja mana yang perlu diulang. Itu semua untuk menumbuhkan kepatuhan kepada kebijakan pencipta yang diperkenalkan sejak kecil.
yang diperkenalkan sejak Allah ashadahum ala anfusihim, sehingga si hum ini menyatakan bala syahidna, benar kami menyaksikan fungsi Anda. Jadi kalau orang misalkan melihat, aduh, ini matanya ini masih belum berfungsi, oh, ambil kacamata. Itu juga hakikatnya dari Allah kan. Kacamata bikinan kita bukan. Orang mah meuli, yang beli ngejual, dia juga bukan bikin, dia juga hasil di pabrik bikinan orang. Orang punya otak, otaknya bikin Allah, ti Allah kene. Jadi itu semua kalau kita sadari seluruhnya ada fungsi Allah. Oh, ada orang katanya manusia tidak ada yang mencipta, alam semesta tidak ada yang mencipta, itu semua jadi dengan sendirinya. Ada di antara orang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, nggak usah diajak bicara, biarin aja lah dia sendiri. Kalau dia 2 orang, biar dia berdua. Kalau 10 orang, biar 10 aja. Yang begitu, ya bagaimana mungkin kalau tidak ada yang mencipta? Di Indonesia ada orang hidungnya kana liangna kahanap kaluhur. Kahanapan di Amerika ya orang tuh irungna kemana kahanap kaluhur, liangna. Gini eta sarua cenah. Ai dicitakeuna dina naon? Kalau kue ada cetakannya, kaharti sarua oge, ai cetakan jelema, ya kan? Di dalam perut. Jika manuk bumenol, terus lahir, terus membesar, tepugu citakan anak, tapi sarua. Ya secara umum sama ya. Ya ada yang mancung, ada yang pesek gitu kan. Ya dianggap sarua lah dah. Iya kalau itu tidak ada yang membikin sedekah arti bagi yang mikir, bagi yang berbudaya, kecuali yang lahir di dalam hutan, diurus oleh serigala, tidak bergaul dengan manusia, bisa saja sama kita kene begitu mah maloba. Yang bergaul, oh ini di dalam hutan juga kan itu ada kontak dengan orang di kampung. Di kampung ada kontak dengan orang kota, sedikit banyaknya ada cerita tentang itu. Jadi artinya di sini kalau ada orang yang begitu, biarin aja, biar dia saja kena hirup kumamanehna lah, mau loba ieu. Yang selainnya sadarkan bahwa Allah selalu berfungsi dalam diri manusia. Sehingga begitu manusia mau melakukan sesuatu yang melanggar, sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang merugikan orang lain, dia akan meraba dirinya. Ini semua fungsi Allah yang saya salah gunakan. Allah berfungsi, otak saya menjadi cerdas, tapi kecerdasan otak saya salah gunakan untuk membombardir manusia. Ini yang kita maksudkan dengan dakwah musaddiqon. Kalau disadari bahwa Fir'aun itu tidak bisa kupur kalau Mesirnya uyag-uyagan Mesir bisa terkupur Fir'aun, borok kupur, lumpatan. Bisa tidak Fir'aun bikin istana? Enggak bisa. Oh ada cerita itu, ditancapkan beton, ada jembatan yang begitu jauh. Iya kalau ada tempat menancapnya. Kalau tempat menancapnya rungkad, rugrug lah kabeh. Ya, jadi artinya tetap saja Allah berfungsi. Nah, yang memberi rezeki kepada Fir'aun juga Allah. Anbiya 44 kan menjelaskan. Bal mata'na haula'i wa abahum, tetapi kami beri kesenangan mereka dan nenek moyang mereka.
hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah umur para bandulumat atas mereka. Kesenangan itu kepada yang negatif, kemakmuran kepada yang negatif, kekuatan kepada yang negatif. Kami Allah beri kesenangan. Cuma di ujung, apalah ya rauna, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah? Anana til ardo, bahwa kami mendatangi bumi kekuasaan itu, nan kusuha, yang mana kami menguranginya min atropiha, dari tepi-tepinya. Dengan dakwah tadi, asyhadahum ala anfusihim, disadarkan orang-orang dengan fungsi Allah, sehingga wilayah kekuasaan dulumat menyempit. Ujungnya Allah bertanya, apa humul ghalibun, apa mereka menjadi pemenang? Ujungnya Allah akan menang. Dari Nabi Isa yang hidup ya'lu wa la yu'la alaih, kami perkuat ayyadahum, kami perkuat mereka. Itulah Nabi Isa, ya'lu wa la yu'la alaih. Setelah itu muncullah kadzabatawala, muncullah pembengkokan, berjalanlah kehidupan kekufuran, menjelma menjadi Romawi dan Persia. Muncul Al-Quran menurut sunnah Rasul, didakwahkan nan kusuha min atrofiha. Apa humul ghalibun? Tidak. Allah lah yang menang. Allahu Akbar. Apa bunyi adzan? Hayya ala sholah, mari sholat. Hayya ala falah, mari mencapai kemenangan. Yang menang siapa? Allah yang harus menang. Urang kababawa, ulah ya mah urang nu kababawa eleh, bukan begitu. Nah, jadi disinilah persoalannya, sehingga untuk itu maka marilah kita semua, saya mengajak diri, saya mengajak kawan-kawan dalam kaitan ini, kita berdoa semoga almarhum mendapat husnul khotimah. Semoga kita pun dalam hidup menuju husnul khotimah, tidak lepas dari dakwah Quran dan Sunnah Rasul, nempel pada diri hatta sudah tidak bisa ngomong, minimal di dalam hati ada, dan bantu oleh yang lain dengan la ilaha illallah, dengan pengertian la ma'buda illallah. Bagaimana pengertian la ma'buda illallah? Iya, ayatnya dipelajari, ngarah puguh. Pengabdian itu seperti apa? Bisa abdi negara teu sakola. Jadi abdi negara teu sakola, mau diterima. Zaman ayeuna mah guru SDG S1. Jadi kudu sakola heula baru jadi abdi negara. Kalau jadi abdi negara teu sakola, itu sama dengan negara akan hancur. Lagi pula kalau abdi negara tidak ada dasar kepatuhan menurut ajaran pencipta, nyak itu teh hancur-hancur kene. Ya kan? Kenapa orang korupsi? Sebab aya cokoteunana. Orang bisa korupsi teh. Enggak eueuh cokoteunana gitu. Nah, jadi tetap aja di sini artinya kepatuhan menurut kebijakan pemerintah ini menjadi masalah utama. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bekal bagi kita semua yang sudah berkenalan dengan dakwah Quran dan Sunnah Rasul. Kita tidak mengatakan setelah mengenal dakwah ujungnya jadi ngawur, ya. Jadi watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami beri rangkaian pembuktian ilmiah ajaran kami. Fan salahu minha, yang selanjutnya lepas daripadanya. Fa'at ba'ahu syaiton, selanjutnya setan membuntutinya. Ujungnya apa? Minal gawin.
menjadi orang-orang ngawur. Jadi itulah yang tidak kita kehendaki. Semoga dalam lingkungan semacam ini kita melakukan perbaikan dalam hidup, selalu perbaikan dan perbaikan dalam pendidikan, dalam perekonomian, dan dalam berbagai bidang yang disadari oleh semua pihak untuk kehidupan kita semua. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.